adalah tugas analisis butir soal, dan saya akan menjelaskan analisis butir soal berikut ini. Yang pertama-tama kita akan mengurutkan dari UC2 sampai dengan ke UC3 itu kita urutkan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nah, kita harus mengurutkan ini dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Lalu kita akan mencari Y 45 ini bagaimana bisa menghasilkan itu. Kita ada rumusnya di bawah, lalu kita drag M5 sampai M10 ini dan akan ketemu jumlahnya 45 itu. Jadi langsung otomatis ketemu hasilnya 45 itu. Selanjutnya kita mencari Y2 nya, caranya juga sama seperti yang sebelumnya. Kita melihat rumusnya itu, lalu kita drag N5 sampai N10 dan akan keluar hasil 345. Ada rumusnya di bawah. Mencari sigma X ini caranya yaitu sama dengan yang tadi ya, kita drag dari C5 sampai C10. Gimana melihat rumusnya? Nah, ini ada di bawah ini rumusnya dan akan keluar yang 6 tadi. Ini juga sama, kita lihat dulu rumusnya, lalu kita drag dari D5 sampai D10 akan keluar hasilnya 5. Begitu juga selanjutnya akan sama seperti itu. Kita lihat rumusnya, lalu kita drag dari kolom 5 sampai 10 lalu akan ketemu hasilnya 5 ini. Berikutnya ini rumusnya, lalu kita cari, kita drag dari 5 ke 10, F5 10 langsung ketemu hasilnya 5. Ini juga sama, kita zoom itu, lalu kita drag akan ketemu hasilnya 1. Selanjutnya kita akan mencari sigma X kuadrat. Bagaimana caranya? Kita membuat kolom baru. Nah, ini kan tadi ya soalnya itu yang pertama kan itu ada. Nah, soalnya itu udah ada, kita harus menuliskan rumusnya dulu untuk mencari angka 1 ini. Bawahnya juga sama, itu ada rumusnya R berapa itu, R7 dikali 2, bawahnya lagi 8 kali 2, R9 kali 2, R9 kali 2. Rumusnya itu mencari sigma X kuadratnya itu ya ini rumusnya ini. Nah, ini untuk mencari sigma. Nah, hasilnya sigma X kuadrat itu yang bawah tadi 6 tadi. Selanjutnya juga sama, satu persatu kita akan mencarinya dengan rumus yang ini. Soalnya itu yang dari nomor 2 itu tadi juga sama ya, sebelumnya itu dari nomor 1 itu dicari dulu soalnya itu, lalu kita ketik sesuai rumusnya satu persatu akan keluar hasilnya. Ini sigma X kuadratnya dari yang soal 2 itu hasilnya adalah 5. Kita drag hasilnya 5. Selanjutnya juga sama, ini satu persatu rumusnya kita lihat itu dikali 2 semua ya, ketemu hasilnya 5. Rumusnya ini sum W5 W10 itu. Seterusnya akan sama sampai ke nomor 10 sampai selesai. Caranya masih sama. Rumusnya satu persatu kita perhatikan karena rumusnya tidak sama, setiap kolom berbeda. Dan ketemu hasilnya dengan rumus sum Y5 Y10. Selanjutnya
Ini yang kelima. 0 pun juga ada rumusnya ya. Set 8 dikali 2 itu set 9 kali 2. Jangan lupa kurung bukanya dengan kurung tutup sama dengannya juga di awal-awal. Ini untuk hasilnya sum. 5 tadi kita drag. Nah, kalau ketemu jumlahnya itu 1. Selanjutnya juga sama sampai selesai. Juga sama satu-satu ya, rumusnya berbeda semuanya. Jadi harus diperhatikan rumusnya itu. Nah, itu rumusnya. Lalu kita drag dan akan ketemu hasilnya 5, itu jumlahnya. Otomatis akan keluar sendiri ya jumlahnya kalau kita drag. Kita akan mencari yang nomor 10 ini. Ini rumusnya satu persatu dari atas sampai ke bawah. AC 7 kali 2, AC 8 kali 2, AC 9 kali 2. Jangan lupa sama dengannya dengan kurung bukanya. Ini untuk mencari hasilnya tadi sumber apa, lalu kita drag dan akan ketemu hasilnya 3 ya. Berikut ini kita akan mencari sigma XY. Kan ada soal, nanti kita akan menjumlah dulu dan akan ketemu yaitu dari 9, 8, 8, 7, 7 sampai 6 itu ke bawah. Kita akan mencari X nya yang pertama, itu rumusnya sudah keluar satu persatu, dan nanti kita akan mencari jumlahnya dengan rumus. Kita drag ya, nanti akan keluar rumusnya ini rumusnya dan akan keluar hasilnya 45. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama, itu rumusnya, dan akan kita drag dan otomatis keluar jumlahnya 39, dan kita lakukan sama seterusnya. Ini kalau kita drag dan ketemu jumlahnya 38. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama satu persatu, itu ada rumusnya masing-masing. Kita drag lalu ketemu jumlahnya itu 38. Selanjutnya yang kelima, kita juga melakukan hal yang sama. Ini rumusnya dan kita drag dari atas sampai ke bawah dan ketemu hasilnya 7. Lanjut ke yang keenam, ini satu persatu rumusnya ini, lalu kita drag lagi dari atas sampai ke bawah, hasilnya 38. Yang ketujuh, kita drag di rumusnya dan hasilnya 24. Yang ke-8, rumusnya kita drag sampai ke bawah, hasilnya 45. Lanjut ke nomor 9. Ini sama juga caranya, kita drag lagi ketemu hasilnya 45. Ini yang terakhir, ini rumusnya
kita drag lagi sampai ke bawah, hasilnya 24. Kita lanjut ke bawahnya lagi, RX-Y. Saya akan menunjukkan rumusnya satu persatu. Di sini sudah tertera rumusnya. Jadi sebelumnya saya rumusnya mengopi dari contoh yang sudah diberikan. Saya hanya mengopi rumusnya saja, dan di sini tuh hasilnya langsung keluar sendiri ya. Semuanya sama, ada rumusnya masing-masing. Rumusnya sudah terlihat di situ. Dan seterusnya sampai ke bawah, masing-masing kolom ada rumusnya sendiri-sendiri. Lanjut. Ini memakai average sampai nomor 10, sampai kolom 10. Selanjutnya yang tabelnya, yang kriterianya, ini ada rumusnya memakai F, dan nanti ditulis valid atau tidak valid, dan nanti setelah menulis rumusnya akan keluar sendiri hasilnya valid atau tidak validnya. Kita lanjut yang di bawahnya, akan saya perlihatkan satu persatu rumusnya. Ini sudah terlihat rumusnya. Setiap tabel berbeda-beda rumusnya. Ini saya rumusnya melihat dari contoh yang sudah diberikan, dan hasilnya yang keluar yang sudah tertera di tabel. Bawahnya lagi memakai sum semuanya. Sudah terlihat satu persatu sampai ke 10, sampai ke yang terakhir. Bawahnya lagi dilanjutkan sampai selesai. Ditulis saja rumus yang sudah dicontohkan, nanti dijumlahkan langsung keluar hasilnya berapa, seperti ini. Ini menggunakan average, seterusnya juga menggunakan average sampai selesai. Di sini ada kolom reliable. Satu persatu kita lihat rumusnya. Itu sudah tertera rumusnya masing-masing. Kita lihat lagi sampingnya, ini memakai average. Ini ada yang memakai if atau if.
Ini yang terakhir, kita lakukan sampai selesai. Ini tingkat kesukarannya, jumlah gagal, memakai kontif, semuanya rumusnya sama. Itu ada yang berbeda karena letak kolomnya berbeda ya, jadi itu ada yang K5, ada yang L5 banding L10. Sesuai tabel. Ini kriterianya. Memakai if. Keterangannya dipakai atau tidak dipakai. Itu tadi penjelasan analisis butir soal dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.